Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah. Kalau kita mendengar kabar bahwasanya di sana ada orang yang berbuat zina, pasti kita langsung merespon ya, dan menilai, wah itu buruk sekali ya, itu perbuatan bejat, perbuatan maksiat. Dan juga kalau ada kabar ya, kita dengar kabar ada orang dia mencuri, mengkorupsi sampai miliaran, triliunan, kita juga pasti langsung merespon ya, menilai, wah ini bejat sekali, ini buruk sekali. Kemudian juga ketika kita mendapati ada ya, kabar atau berita tentang orang yang mabuk-mabukan, minuman khamr, main judi dan lain sebagainya, kita pasti merespon dan menilai, wah ini bejat, ini buruk ya, perbuatan maksiat dan dosa. Nah, namun realita di kehidupan ya, zaman sekarang ini ternyata banyak sekali ya, masyarakat yang responnya biasa-biasa saja terhadap perbuatan yang ini dosanya lebih besar daripada dosa zina, daripada dosa mencuri, mengkorupsi ya, daripada dosa main judi, daripada dosa minum khamr ya, mabuk-mabukan. Apa itu? Yaitu meninggalkan sholat. Nah, banyak masyarakat itu di tengah-tengah kita zaman ini, orang-orang yang meninggalkan sholat. Dan lebih bahaya lagi ketika masyarakat lainnya ya, atau kita mendiamkan perkara ini. Seharusnya kita mengingatkan mereka, memberi nasihat, mengajak mereka ya, teman-teman kita yang tidak sholat, saudara-saudara kita yang tidak sholat, kita ajak mereka, kita nasihati. Ini bahaya sekali karena dosa meninggalkan sholat ini itu lebih besar dosanya ya, lebih bahaya dampaknya daripada dosa-dosa yang lainnya ya. Meskipun kita katakan semua dosa itu bahaya dan ada dampak buruknya nanti bagi kehidupan umat manusia di dunia ini, karena tidak ada suatu dosa melainkan akan mengundang azab dan murka dari Allah Subhanahu wa taala ya, kecuali jika kemudian diiringi dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya setiap kita ketika mendapati saudara-saudara kita ya, teman-teman kita yang tidak mau sholat, kita ingatkan, kita nasihati, kita jangan mendiamkan. Karena kalau kita mendiamkan, khawatir kita masuk ke dalam kategori orang-orang yang menyetujui ya, yang memvalidasi perbuatan mereka ya, sehingga akhirnya mereka karena tidak ada yang mengingatkan, akhirnya terus mereka meninggalkan sholat. Padahal sholat ini adalah ibadah yang sangat penting ya, tiangnya agama di dalam agama Islam ini ya, bahkan menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat, maka tidak boleh ditinggalkan. Sholat ini perkara yang sangat penting, tidak boleh ditinggalkan selagi ya, hayat masih dikandung badan, kehidupan masih menempel di jasad kita, maka tidak boleh ditinggalkan sholat itu ya. Lagi sakit, kerjakan. Lagi safar, kerjakan ya. Berdiri kalau tidak mampu, duduk kalau tidak mampu, berbaring kalau tidak mampu, dengan isyarat sampai kemudian mati baru disolati ya. Jadi ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap kita saling mengingatkan antara satu kita dengan yang lainnya, karena ini bahaya sekali perkara salat kalau remehkan, kalau diabaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'din khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Akan datang generasi di mana mereka itu menyia-nyiakan salat, lebih memperturutkan hawa nafsu, maka mereka akan menjumpai kesesatan. Waliyadzubillah ya. Ini dampak buruknya orang-orang yang meninggalkan sholat, lebih memperturutkan hawa nafsu, maka akan jatuh pada kesesatan. Tidak jelas nanti arah hidupnya mau kemana. Waliyadzubillah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang sholat itu, yaitu mereka yang ya, menunda-nunda mengerjakan sholat ya, yang mengakhirkan waktu sholat sampai keluar pada waktunya. Kemudian juga di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman mengabarkan tentang orang-orang yang dahulu mereka tidak mau sholat di dunia, kemudian akhirnya mereka disiksa ke dalam neraka. Ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin,
Mereka berkata, dahulu kami orang-orang yang tidak mau sholat, yang meninggalkan sholat. Waliyadzubillah. Maka perhatikanlah perkara ini, ya, ini sungguh sangat serius sekali. Kita ajarkan, kita didik ya anak-anak keturunan kita untuk mengerjakan sholat, kemudian juga keluarga kita ajak untuk sholat, dan juga masyarakat muslim pada umumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ajaklah keluargamu, perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sholat, dan bersabarlah dengan kesabaran yang sungguh-sungguh di dalam mengerjakannya. Jadi sabar di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam kita mengajak keluarga kita, saudara-saudara kita, dan masyarakat muslim seluruhnya. Demikian, barakallahu fikum jami'an.